Hari ini kita masih membahas mengenai algoritma priority. Hari ini kita akan membahas priority scheduling, ya, algoritma penjadwalan proses priority, ya, di mana algoritma priority, ya, merupakan algoritma penjadwalan yang mendahulukan proses yang memiliki prioritas yang tertinggi, ya. Jadi algoritma priority merupakan salah satu algoritma penjadwalan yang mendahulukan proses yang memiliki prioritas tertinggi. Ya, jadi setiap proses memiliki prioritasnya masing-masing dalam algoritma scheduling. Yang kedua, algoritma priority, ya, priority scheduling juga bisa dijalankan pada primitif dan atau non primitif, ya. Yang dimana pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas apa perbedaan antara primitif dan non primitif. Ya, pada primitif, ya, jika ada suatu proses yang baru datang memiliki prioritas yang lebih tinggi, ya, daripada proses yang sedang dijalankan, maka proses yang sedang berjalan akan dihentikan. Itu primitif, ya. Kemudian untuk non primitif, proses yang baru datang tidak dapat menginterupsi atau mengganggu proses yang sedang berjalan sampai dengan proses tersebut diselesaikan, ya. Jadi kita akan membahas tentang algoritma priority scheduling dengan primitif dulu yang pertama. Jadi pembahasan pertama kita, misalkan saya mempunyai pembahasan atau soal, katakanlah saya mempunyai proses misalnya ada P1, P2, P3, P4, P5, P6 sampai dengan P7. Ya, saya mempunyai 7 proses di mana dengan waktu kedatangan yang berbeda, ya, waktu datang yang berbeda-beda. Misalnya ini 0, ya, P21, 3, 4, 5, P66, P7 misalnya 10. Kemudian saya memberikan prioritas, ya, prioritas misalnya P1-nya 3, kemudian 4, P3-nya 4, 5, 2, 6 dan 1. Terus lama eksekusi setiap proses, misalnya P1-nya 8, kemudian 2, ini 4, P4-nya 1, P5-nya 6, ya, 5, P7-nya 1. Ya, jadi misalkan ada pembahasan soalnya tentang 7 proses priority schedulingnya. Jadi dalam tabel itu nanti ada yang namanya tabel prioritas, nih, tabel prioritas pada scheduling. Ya, kita akan lakukan pada algoritma yang primitif dulu. Ya. Pertama yang kita akan cari, sama seperti sebelumnya, kita akan cari Gantt-nya terlebih dahulu. Tetapi dalam algoritma prioritas, ya, kita akan melihat dulu, ya, kita akan melihat proses mana sih yang memiliki prioritas lebih tinggi, ya. Jadi kalau kita lihat, ya, angka terkecil, ya, ini angka terkecil merupakan prioritas tertinggi, ya. Jadi kalau kita lihat ini ada 3, 4, ada 6 dan 1, ya. Angka terbesar 6 dan angka terkecil 1. Tetapi dalam algoritma prioritas angka 1 merupakan atau memiliki prioritas yang tertinggi. Angka 1. 6 merupakan prioritas yang paling rendah, ya. Ya, kita akan buat Gantt-nya terlebih dahulu, ya. Seperti biasa, kita akan mencari TAT-nya, terus WT-nya dan respon time yang terakhirnya, ya. Oke, kita buat Gantt-nya. Misalnya saya ada Gantt-nya seperti ini, kita buat aja seperti ini, ya. Kita akan lihat, prioritinya 1 dimiliki sama proses 7. 1 priority 1 dimiliki 7. Tetapi prioritas 1 ini dengan waktu datangnya 10. Ya. Jadi mau tidak mau waktu kedatangan juga menjadi acuan kita. Ya, kita lihat waktu acuannya, ya. Ternyata yang pertama kali proses datang itu adalah P1, ya, first come, ya. Jadi kita akan melakukan
lihat waktu kedatangannya ya. Ini waktu datangnya 10 walaupun prioritasnya paling tinggi tapi waktu kedatangannya 0 ya. Mau tidak mau kita akan kerjakan P1 terlebih dahulu karena dia pertama kali datang ya. Jadi ini misalnya 0. Ini 0 ya. Kita lihat priority P1 ya. P1 mempunyai prioritasnya 3 ya. Dia mempunyai prioritasnya 3 ya. Maka kita lihat P1. Pada waktu kedatangan 1 nih ada P2 yang datang ya. Jadi ini 1 ya. Waktu datang 1 P2 datang ya. Kemudian kita akan membandingkan nilai prioritas dari P2. Apakah P2 ini mempunyai prioritasnya lebih tinggi dibandingkan dengan P1 ya. Maka kita lihat P1 punya prioritinya 3, P2 4 ya. Maka priority 3 itu dijalankan kembali ya. Jadi waktu datang 1 tetap P1 yang dijalankan ya. Terus kita lihat lagi waktu kedatangan 3 ya. Jadi waktu kedatangan 3 kita lihat prioritinya 4 sama ya, berarti tetap P1 yang akan dijalankan. Waktu kedatangan 4, proses 4 datang, waktu kedatangan 4 prioritinya 5 ya, 5 dibandingkan 3 tetap 3 ya, tetap P1 yang dijalankan ya. Jadi 5 tetap P1 yang kita jalankan karena prioritasnya lebih tinggi. Kemudian setelah P5 ya, P5 lihat ya, waktu datang 5. Ini 1, 3, oh ini 4 ya, maaf ya. Ini waktu datang 4 ya, ini waktu datang 5 ya, P5 ya. Ternyata waktu proses P5 datang ya, dan waktu datang 5 dia memiliki prioritinya angkanya 2 ya. Kita bandingkan apakah 2 lebih tinggi prioritasnya dibandingkan 3 ya. Ternyata P5 dijalankan terlebih dahulu dibandingkan P1 karena nilai prioritasnya lebih tinggi ya. Jadi ini P5 ya, 2 ya. Jadi kita akan menghitung lama eksekusi yang telah dijalankan P1 ya. Ini ada jedanya 1, 2 ya, 2 tambah 1 3, 3 tambah 2 5 ya, 5 tambah 1 6 ya. Jadi ini jeda waktunya ya, jeda 1 dari P1 ya, 1 2 3 4 5 ya, 5 kan. Jadi sisanya ada 3 ya untuk P1 ya, sisanya 3 P5 ya. Terus waktu kedatangan 6, pada proses 6 waktu datang 6 ya, P6 datang dengan prioritinya 6 ya, tetap P5 yang dijalankan ya, P5 dijalankan, prioritas lebih tinggi. Terakhir kita lihat P7 datang dengan waktu datang 10 ya, 10. Sekarang kita bandingkan apakah nilai priority yang dimiliki proses 7 lebih tinggi dibandingkan proses 5 ya. Ternyata proses 7 lebih tinggi. Jadi proses 7 yang dijalankan proses 7. Jadi proses 5 berhenti untuk sementara dan kembali ke antrian di paling belakang setelah prosesnya. Jadi kita lihat lama eksekusi yang telah dijalankan. Jadi ini ada 1, ini ada 4 ya, 5. Jadi kita lihat P5. Jadi dia sisanya ada 1 ya. Terus sudah ya. Lama P7 ya. Kita lihat lama eksekusinya 1. Jadi P7 11 ya. Jadi proses P7 selesai. Setelah proses 7 selesai, maka kita akan lihat prioritasnya yang paling tinggi ya. Setelah P7 itu yang memiliki prioritas paling tinggi itu P5 ya. Jadi setelah P7 P5 akan kembali dieksekusi ya, dengan sisa waktu 1 ya. Jadi P5 itu 12 ya. Jadi P5 selesai ya. Terus kita lihat lagi prioritasnya 2, 3, ternyata 3 paling tinggi punya P1. Jadi P1 dijalankan dengan lamanya tinggal sisanya 3 ya. Jadi 15. P1 selesai ya. Kemudian kita akan lihat lagi prioritinya P2, P3, P4, tinggal 4 proses ya. Ternyata yang paling tinggi prioritasnya itu 4 dengan
P2 dan P3. Ya, proses 2 dan proses 3 memiliki prioritas yang sama. Ya. Jika dia memiliki prioritas yang sama, kita akan lihat waktu kedatangannya. Ternyata yang datang terlebih dahulu itu proses 2. Ya. Jadi proses 2 yang dikerjakan terlebih dahulu. Proses 2 dikerjakan dengan lama eksekusinya 2, 17. Ya, P2 selesai. Kemudian dilanjutkan dengan P3, ya, P3. Lama eksekusinya 4, ya, 21, ya. P3 selesai. Kemudian lihat P4 dan P6, tinggal P4 prioritinya 5, P6 6. Jadi P4 dijalankan terlebih dahulu, ya. P4 berstamnya 1, ya, jadi 22, ya, selesai. Yang terakhir P6, ya. P6 dijalankan, P6 berstamnya 5, ya, 27. Jadi inilah Gantt chart yang kita dapatkan dengan algoritma priority scheduling, ya. Kemudian kita akan mencari seperti biasa, kita akan mencari WT, ya, TAT dan RT-nya, ya. Kita buat ininya dulu, ya, completion time-nya, ya. Kita lihat P1 selesai di 15. Ini 15. P2 kita lihat dari sebelah kanan 17. P3 kita lihat sebelah kanan 21. 4 P4 22. P5 berhentinya atau selesainya di 12. P6 kita lihat P6, ya. P6 27 terakhir sekali. P7 di 11, ya. Kita mencari TAT-nya, ya. Cara mencarinya juga sama dengan materi-materi sebelumnya, ya. Jadi ini 15, ya. 15, kemudian ini ada 16. Ini ada 18, 18, ya, TAT. CT dikurang dengan AT, ya. Kemudian ini 7, 21, terakhir CT ini 1, sisanya 1. Kemudian ada waiting time-nya, kita cari waiting time-nya juga. Sama juga, ya, TAT dikurang dengan kurang BT, ya, TAT kurang BT. Nah, kita lihat ini BT-nya, BT awalnya, ya, kita lihat bukan BT sisa waktu eksekusi. Ini 7, ini 14, 17, ya, kurang 1, 18, 17. Ini 6, ya, TAT-nya 7 dikurang 6, 1, ya, 21 dikurang 5, 16, ya. Ini 0, ya. Kemudian kita cari respon time, ya. Ya, sama, ya. Ini 0, 14, 17, ya, respon time itu, ya, awalnya, ya, kayak seperti ini misalnya P5-nya 5, ya, dikurang dengan waktu datangnya 5, jadi 0, ya. 16 waktu datangnya P6 itu di 22, ya. Ya, jadi 16. Yang terakhir P7, ya. P7 10 kurang 10, ya. Itu untuk ininya, ya. Kemudian kita akan mencari rata-rata dari setiap prosesnya, ya. Kemudian kita dapatkan rata-rata dari TAT, ya, sebesar 13,7 milisecond, WT 9,8 milisecond per, ya, yang terakhir respon time 8,7 milisecond, ya. Ini rata-rata, ya. Bagaimana mencarinya? Sama seperti materi-materi sebelumnya, ya. Banyaknya proses, ya, pembaginya dengan total dari keseluruhannya. Dari total keseluruhan dibagi banyaknya proses. Jadi misalnya TAT-nya,
Ini 76 dibagi 7 ya 13,7. Terus yang ini 8,87 ya dibagi dengan 7 ya seterusnya. Ya, jadi ini kita totalkan dulu dapatnya rata-rata ya. Jadi inilah algoritma priority scheduling ya primitif ya. Ini Gantt chartnya yang kita cari awalnya ya, Gantt chart. Ya. Jadi sebenarnya ini Gantt chartnya, kemudian yang kita cari TAT, WT dan response time. Ya. Demikian materi priority scheduling pertama kita mengenai atau tipe dari primitive priority scheduling. Terima kasih. Kita lanjut di pembahasan kedua kita, masih tentang algoritma priority ya, salah satu algoritma penjadwalan proses. Tapi saat ini kita akan membahas tentang non primitive ya, jadi algoritma priority ya, non primitive, tipe primitif. Ya, soalnya sama dengan pembahasan sebelumnya ya. Jadi saya tetap punya 7 proses, ada P1, P2, seterusnya sampai P7 dengan nilai prioritas yang beragam ya, dengan waktu datang yang berbeda, lama eksekusi juga beragam ya. Jadi ada 7 proses, ada prioritinya, waktu datang dan lama eksekusinya ya. Kita akan mencari yang terlebih dahulu Gantt chartnya, bagaimana kita menyelesaikan priority scheduling non primitive ya. Kita akan buat Gantt chartnya terlebih dahulu ya. Nah, misalnya seperti ini ya. Kita lihat nilai prioritas yang tertinggi dimiliki oleh proses yang mana ya. Jadi nilai yang terkecil, kalau kita lihat yang terkecil itu memiliki prioritas yang lebih tinggi. Jadi kita lihat prioritas tertinggi itu dimiliki oleh proses 7 ya. Ingat, algoritma priority ya merupakan algoritma yang mendahulukan proses yang memiliki prioritasnya tertinggi ya, itu algoritma priority. Kita lihat P7 memiliki prioritas paling tinggi dengan nilai 1. Tetapi kita tidak bisa melakukan proses P7 terlebih dahulu. Kenapa? Karena waktu datangnya 10 ya. Dilihat waktu kedatangan 10 ya. Jadi mau tidak mau kita harus lihat dulu waktu datang pertama kali proses siapa ya. Jadi waktu pertama kali datang mau tidak mau itu prosesnya P1 dengan prioritinya 3 ya. Jadi kita tidak bisa menuliskan P7 di sini ya, karena waktu datangnya 10. Kita akan menuliskan proses 1 dulu ya. Jadi kenapa? Karena prosesnya 0. Bisa 0 ya. Punyanya P1 ya, P1. Lama proses 8 ya. 8 ya. Jadi pada saat proses P1 dijalankan sampai dengan selesai ya, 0 sampai 8, ada berapa banyakkah proses yang datang ya? Kalau kita lihat di sini ada proses P2 ya, P2 datang ya 1, P3 datang 3, P4 datang 4, P5 datang ya, P6 datang 6. Tetapi P7 belum datang ya, walaupun dia prioritasnya lebih tinggi, P7 belum datang karena proses yang terjadi baru sampai 8 ya. Jadi kita akan mengecek antara P2 sampai dengan P6 ya, P2 sampai dan P6 prioritas tertinggi itu dimiliki oleh proses keberapa ya, baru kita lihat prosesnya. Ternyata pada proses P2 dan P6 itu prioritas tertinggi dimiliki oleh P5 ya, ini P5 ya. Jadi kita akan menjalankan P5 terlebih dahulu, P5 terlebih dahulu dengan lama eksekusinya 6 ya, lama eksekusi 6 jadi 14. Nah ini kita cek lagi kembali ya. Jadi setelah prosesnya 0 sampai 8 ada 5 proses yang datang. Kemudian setelah proses P5 berjalan sampai dan selesai 14, itu ada P7 yang datang ya, P7 yang datang. Maka kita akan mengecek kembali nilai prioritas yang dimiliki setiap prosesnya ya, sehingga kita bisa tahu proses mana sih yang akan dijalankan terlebih dahulu ya. Kita cek ya. P7 memiliki prioritasnya 1 ya. Ya, P1 selesai ya, P5 selesai, kita tandai ya. Jadi ada P2, P3, P4, P6 dan P7. Kita lihat nilai prioritas yang paling tinggi. P2 prioritasnya 4, P3 juga sama, P4 prioritasnya 5, P6 6, P7 1 ya. Jadi kita akan menjalankan proses 7 dulu ya. Dengan lama eksekusinya 1. 15 ya, P7 selesai ya. Jadi tinggal proses P2, P3, P4 dan P6 ya. Kita lihat kembali proses setelah P7, kita lihat prioritasnya
ya. P2, P3 prioritasnya sama 4, ya. P4 5, P6 6, ya. Jika demikian, kita akan melihat waktu datangnya saya sama. Jadi P2 dijalankan terlebih dahulu dalam proses karena waktu datangnya 1, ya. Jadi P2 dengan waktu datang 2, ya. Jadi 17, ya. Jadi P2 selesai. Kemudian P3, ya, seterusnya dengan lama eksekusinya 4, ya. P3 4 berarti 21 selesai, ya. Kita lihat P4 dan P6, ternyata P4 dan P6. Kita lihat prioritasnya lagi, P4 5, P6 6. Jadi kita jalankan yang P4 terlebih dahulu. P4, ya. Lama eksekusinya 1, ya. 22 selesai. Yang terakhir P6. P6 lama eksekusinya 5, ya. Anggap saja di sini 27. Selesai, ya. Jadi inilah Gantt algoritma priority non primitif, ya. Kita lihat terlebih dahulu, walaupun dia memiliki nilai prioritas paling tinggi, tapi waktu datangnya terakhir sekali, kita akan mengerjakannya waktu datang terlebih dahulu, ya, first come. Nih, ya. Setelah itu kita baru cek, ya, dengan lama eksekusi 8, ya, proses apa atau proses mana yang kembali datang, ya, datang. Jadi ada P2 tadi, ya, sampai P6. Terus kita lihat lagi nilai prioritasnya 5. Setelah itu baru 14, baru P7 masuk. P7 masuk dengan priority 1, ya, selesai. Kemudian kita akan mencari dari waiting time-nya, ya, waiting time, TAT dan respon time-nya. Sama kita akan buat CT-nya dulu, ya. Kita lihat dari, kalau CT kita lihat dari sebelah kanan, P1 8, ya. P2 lihat sebelah kanan 17, P3 21, P4 22, P5 14, P6 27, P7 15, ya. Ini waktu selesainya. Kita akan cari TAT-nya terlebih dahulu, ya, turnaround time-nya, ya. Caranya sama, ya. Completion time minus atau dikurangi dari waktu datang, ya. Jadi ada 8, ya. 16, ya. 21 dikurang 3 ada 18, ya. Ada sama 18, 14 kurang 7 dikurang 6 21, yang terakhir 15 dikurang itu, sisanya 5, ya. Kemudian kita cari waiting time-nya, ya. TAT minus atau dikurangi dari burst time, ya. 8 dikurang 8 0, ya. Kemudian 14 ini 14. Kemudian 18 kurang 11 17, ini ada 1, 21 dikurang 5, ya. 16, yang terakhir 4, ya. Oh, ini salah, ini 9 nih. 9 dikurangi 3, ya. TAT CT dikurang AT 7, ya. 7 3. Kemudian kita cari respon time-nya. Respon time sama waktu 0 kurang 0, ya. P2 15 dikurang 1 14, ya. Ini juga 14 P3, ya. 14. Ini juga 17 3 16 4, ya. Jadi ini respon time-nya, ya. Caranya kita lihat dari sebelah kiri waktu dimulainya proses dikurang dengan waktu datangnya, ya. Jadi P5 waktu datangnya itu 8 dikurang 5 jadi 3,
ya, P6 22 ya, dikurang dengan 6 16 ya, yang terakhir P7 14 dikurang 10 4 ya. Kita akan cari rata-rata dari TAT, WT dan RT ya. Jadi kita jumlahkan terlebih dahulu ya, kemudian bagi banyaknya proses ya. Ini sekitar 75 ya. Jadi 13,5 milisecond. Ini kita totalkan juga ya. 14 nih. 68 ya, 68 dibagi dengan proses, 68 bagi proses sekitar ada 7,7 milisecond. Respon time-nya kita tambahkan 14 28 tambah 20 48 ya, 48 52 68 dibagi 7 sama ya, 7,7 ya. Ini sama 68 ya, sama nilai sama aja. Ya, jadi inilah nilai rata-rata yang didapat dari TAT, WT dan respon time pada algoritma priority scheduling non primitif. Ya, jadi kita akan melihat nilai prioritasnya diselesaikan. Jadi nilai prioritas dan waktu datang lebih cepat dan lebih kecil itu yang dikerjakan terlebih dahulu. Ya, ya demikianlah pembahasan kedua kita mengenai priority scheduling ya, non primitif. Nah, yang pertama kita bahas yang primitif. Ya, terima kasih.